Selamat pagi, perkenalkan saya Deva Ardelia dengan NIM G0025075 dari kelompok A7 Pendidikan Dokter Angkatan 2025. Hari ini saya akan menjelaskan tentang regiokokse pada ekstremitas inferior. Nah, sebelum masuk ke regiokokse, kita perlu ketahui dulu nih bahwa ekstremitas inferior terdiri dari dua bagian, yaitu cingul membran inferior dan juga pars libera. Cingul membran inferior terdiri dari regiokokse itu sendiri, sedangkan pars libera terdiri dari regio femur, regio cruris, dan juga regio pedis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar digital berikut, di mana di bagian atas terdapat cingulum pelvis walaupun hanya di bagian dexternya saja ya untuk os koksenya. Untuk bagian sinisternya di sini tidak ditambahkan. Ini adalah cingulum pelvis, ini merupakan regiokokse, di mana regiokokse terdiri dari os kokse. Lalu di bawahnya adalah regio femur. Regio femur terdiri dari os femur. Lalu ada regio cruris yang terdiri dari os tibia dan juga os fibula. Yang terakhir adalah regio pedis. Nah, di antara regio cruris dan juga regio femur terdapat artikulasio genu yang menghubungkan antara os femur, os tibia, dan juga os patella. Baik, kita langsung menuju ke osa. Osa pada regiokokse adalah os kokse. Nah, os kokse merupakan gabungan dari tiga osa nih, yaitu os pubis, os ischium, dan juga os iliaca yang dihubungkan oleh sinkondrosis cartilaginosa di acetabulum. Nah, ketika usia 13-18 tahun, ketiga osa ini akan menyatu secara permanen atau sinostosis. Untuk lebih jelasnya, gambar digitalnya dapat dilihat sebagai berikut ya. Nah, ini adalah gambar digital dari cingulum pelvis. Di sini kita dapat melihat ada os kokse bagian dexter dan juga bagian sinister. Kita akan masuk ke bagian dexternya ya. Nah, os kokse secara umum terdiri dari dua bagian, yaitu bagian lateral dan juga bagian medial. Bagian lateral di sebelah sini, sedangkan bagian medial adalah yang sebelah sini. Kita akan menuju ke bagian medial terlebih dahulu. Kita mulai dari yang paling atas, paling superior. Di sini kita lihat ada tonjolan yang panjang, ini disebut dengan crista iliaca. Nah, crista iliaca dibatasi oleh dua labium, yaitu ada labium internum crista iliaca dan juga labium externum crista iliaca. Nah, terus di bagian atas sendiri karena merupakan bagian dari os iliaca, dia terdiri dari sayap atau ala dari os ili yang disebut dengan ala osis ili. Kemudian di bawahnya di bagian tengah ada cekungan yang disebut dengan fossa iliaca. Fossa iliaca nantinya akan menjadi tempat perlekatan dari musculus iliacus. Selanjutnya di bagian sini ada fascias auricularis. Nah, fascias auricularis akan menjadi tempat bersendinya os sacrum. Seperti ini ya untuk gambar secara utuhnya. Kemudian kita juga melihat di atas dari fascias auricularis terdapat tuberositas iliaca. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang lebih bawah lagi, di bagian os pubis dan juga os ischiadicum, di mana di sini terdapat linea arcuata osis ili. Nah, linea arcuata osis ili ini merupakan bagian posterior dari linea terminalis. Kemudian kita juga temui ada linea pubicum osis pubis. Mohon maaf, linea pectinea osis pubis. Di sebelah sini. Lalu di sini kita juga temui ada fascias, yaitu fascias symphysialis yang nantinya akan menjadi tempat dari terbentuknya symphysis pubis. Nah, selanjutnya kita menuju ke bagian dari os ischiadicum. Nah, di os ischiadicum di sini terdapat beberapa bangunan penting nih. Di antaranya ada spina ischiadica. Spina ischiadica ini dipakai dalam anestesi dari blok saraf pudendus. Lalu di atas spina ischiadica kita dapat melihat di sini ada incisura. Ini adalah incisura ischiadica mayor. Lalu juga ada incisura ischiadica minor. Nah, kedua incisura ini nantinya akan membentuk foramen bersama dengan ligamen. Ligamennya untuk incisura ischiadica mayor nanti akan membentuk foramen ischiadica mayor bersama dengan ligamen sacrospinosum. Sedangkan incisura ischiadica minor akan membentuk ligamen
akan membentuk foramen ischiadica minor bersama dengan ligamen sacrospinosum dan juga ligamen sacrotuberal. Nah, terus teman-teman juga lihat kalau kita tarik sedikit ke sini, kita dapat melihat adanya spina ya. Nah, karena di sini itu adalah bagian yang lebih posterior, maka disebut dengan spina iliaca posterior. Ada spina iliaca posterior superior dan juga spina iliaca posterior inferior. Lalu di sisi yang berkebalikan adalah spina iliaca anterior. Ada spina iliaca anterior superior yang mungkin juga sering sekali didengar atau sias ya. Kemudian ada spina iliaca anterior inferior. Jadi spina iliaca anterior superior ini atau sias ya, itu dipakai dalam pengukuran tungkai. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke bagian yang lateral ya. Nah, di bagian lateral di sini kita dapat melihat adanya linea. Di sini ada linea glutea nih. Ada 2 linea glutea. Yang atas ini disebut dengan linea glutea anterior. Ini ya, linea glutea anterior. Lalu yang di bawahnya ini disebut dengan linea glutea inferior. Nah, linea glutea ini menjadi tempat perlekatan dari musculus gluteus. Lebih tepatnya adalah musculus gluteus minimus dan juga medius. Karena musculus gluteus maximus itu nantinya akan berdekatan dengan tractus iliotibial. Lalu kita juga lihat di sini ada struktur yang menyerupai cangkir, ini disebut dengan acetabulum. Nah, acetabulum ini terdiri dari fascias lunata acetabuli, lalu juga ada fossa acetabuli. Nah, nanti ligamennya itu akan menempel di fossa acetabulinya. Seperti itu. Ini nanti akan menjadi tempat bersendinya caput femoris. Lalu kita juga lihat di sini ada foramen, yaitu foramen obturatum yang memisahkan antara os ischiadicum dan juga os pubis. Nah, foramen obturatum itu nantinya pada struktur yang utuh akan ditutupi oleh membran obturatoria dan menjadi tempat lewatnya dari arteri dan juga vena obturatoria serta nervus obturatorius. Gitu. Lalu kita juga lihat di sini ada tuberositas atau bagian yang kasar ya, ini disebut dengan tuberositas ischiadicum atau tuber ischiadicum. Nah, tuber ischiadicum ini menjadi fungsinya untuk menahan beban pada saat duduk. Selanjutnya di regiococcea terdapat beberapa artikulasio, yaitu ada artikulasio sacroiliaca dan juga symphysis pubis. Nah, ini akan kita bahas ya di sini. Jadi, artikulasio sacroiliaca itu adalah sendi antara fascias auricularis pada os sacrum dan juga os ilium. Nah, sendinya si artikulasio sacroiliaca itu regionnya di daerah sini ya. Jadi dia itu diperkuat oleh beberapa ligamen. Yang pertama itu adalah ligamentum sacroiliacum anterius, kemudian ada ligamentum sacroiliacum posterius, kemudian juga ada ligamentum iliolumbel, juga ada ligamentum sacroiliacum introsea. Namun di sini tidak begitu terlihat karena mohon maaf memang tidak diperlihatkan karena strukturnya itu kompleks ya. Nanti akan diperlihatkan di gambar yang lebih jelas. Nah, jadi untuk artikulasio sacroiliaca ini merupakan sendi sinovial atipikal atau diartrosis yang dia itu tipenya plana, kemudian pergerakannya itu terbatas sehingga amfiartrosis ya. Nah, ini kurang lebih untuk ligamentum introsea. Ini merupakan ligamentum terkuat dari keempat ligamen tersebut. Lalu selanjutnya adalah symphysis pubis. Nah, symphysis pubis itu merupakan persendian antara dua os pubis. Jadi di sini ya. Nah, ini diperkuat oleh beberapa ligamentum juga nih, yaitu ada ligamentum arcuatum pubis, kemudian juga ada ligamentum pubicum superius, juga diperkuat oleh discus interpubicus. Nah, ini tempatnya itu ada di fascia symphysialis. Lalu selanjutnya juga terdapat beberapa ligamentum lain nih. Nah, di sebelah sini ini ada ligamentum sacrotuberal dan juga ligamentum sacrospinal ya. Nah, ini untuk ligamentum sacrospinal atau sacrospinosum, lalu si ligamentum sacrotuberal. Jadi, ligamentum sacrospinosum ini nantinya akan membentuk foramen ischiadica mayor, sedangkan yang ischiadica minor dibentuk oleh ligamentum sacrospinosum dan juga ligamentum sacrotuberal.
Nah, di foramen ischiadica mayor yang terbentuk dari ligamen tadi juga dengan adanya incisura ischiadica mayor ini, itu akan ada musculus, yaitu adalah musculus piriformis. Nah, adanya musculus piriformis ini jadi membagi foramen ischiadica mayor menjadi dua foramen lagi, yaitu ada foramen foramen suprapiriformis dan juga foramen infrapiriformis. Lalu di bagian bawahnya di sini, ini ada foramen ischiadica minor yang nanti akan dilewati oleh nervus ischiadicus. Lalu di sini juga terdapat ligamentum inguinal. Nah, ligamentum inguinal ini memanjang dari sias sampai ke daerah tuberculum pubicum ya di sini. Nah, ini merupakan lokasi biasanya terjadinya hernia. Nah, selanjutnya kita akan membahas musculus atau muskuli yang ada di regiococcea. Nah, sebelum itu kita akan menggunakan gambar digital ini ya. Jadi, di regiococcea terdapat beberapa muskuli baik yang memang ada di regiococcea maupun yang berorigo dan berinsersio. Nah, yang pertama di sini kita dapat lihat ada musculus psoas mayor dan juga musculus psoas minor. Nah, kalau kita bisa lihat di sini musculus psoas mayor itu dari dia origonya ada di ini ya, di lumbar, sedangkan untuk insersionya sendiri sebenarnya ada di daerah femur. Jadi dia tidak melekat langsung di regiococcea. Lalu kita juga melihat di sini ada psoas minor ya. Nah, kemudian iliac psoas itu kan ada 3 musculus ya. Selain 2 itu juga ada musculus iliacus nih. Nah, kalau musculus iliacus ini adanya dia melekatnya dari fossa iliaca ya. Di sini. Lalu selanjutnya kita juga lihat di sini di daerah foramen obturatum nih ditutupi oleh muskuli. Ini adalah musculus obturatorius internus. Lalu juga ada musculus piriformis nih yang tadi sudah sempat disinggung terkait dengan foramen-foramennya ya. Kemudian di sini juga terdapat musculus ini ya, gemellus inferior dan juga gemellus superior. Untuk lebih jelasnya seperti ini ya di belakang sini. Itu untuk yang superior. Lalu untuk yang inferior seperti ini. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat musculus gluteus. Nah, musculus gluteus itu ada 3. Ada musculus gluteus maximus, medius, dan juga minimus. Nah, kemudian juga ada musculus tensor fasciae latae. Nah, untuk musculus gluteus minimus itu letaknya ada di agak dalam ya, di sini. Di sini. Nah, ini dia gluteus minimus. Jadi memang tidak terlihat dari luar. Nah, itu untuk overview dari muskuli yang ada di regiococcea. Baik, yang terakhir kita akan menuju ke topografi dari ekstremitas inferior nih. Kita akan kembali lagi nih ke yang tadi, foramen ischiadica mayor dan juga foramen ischiadica minor atau foramen ischiadica maius dan juga foramen ischiadica minus. Nah, foramen ischiadica maius nih, di bagian kranial dia berbatasan dengan articulatio sacroiliaca. Lalu di bagian ventralnya dengan incisura ischiadica mayor. Kemudian di bagian medialnya dengan osacrum, sedangkan di bagian caudalnya dengan ligamentum sacrospinosum. Lalu dia ini nanti kan akan dibagi oleh musculus piriformis. Jadi foramen suprapiriformis dan juga foramen infrapiriformis. Nah, foramen suprapiriformis akan dilewati oleh arteri juga vena glutea superior juga nervus gluteus, sedangkan bagian infrapiriformis ya akan dilewati oleh arteri vena glutea inferior, kemudian dilewati oleh nervus ischiadicus, nervus pudendus ya, kemudian nervus cutaneus femoris posterior, kemudian juga dilewati oleh arteri vena pudenda interna. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah foramen ischiadica minus. Nah, foramen ischiadica minus itu di bagian kranialnya akan berbatasan dengan ligamentum sacrospinosum, kemudian di bagian caudalnya dengan ligamentum sacrotuberal, di bagian ventralnya dengan si incisura ischiadica minus itu sendiri. Nah, foramen ischiadica minus itu akan dilewati oleh nervus pudendus, kemudian juga arteri vena pudenda interna, juga nervus obturatorius internus ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir di regiococcea juga terdapat canalis obturatorius, di mana canalis obturatorius ini itu dia merupakan lubang pada membran obturatoria yang berada di daerah sulcus obturatorius. Nah, dia akan dilewati oleh arteri vena obturatorius juga
arteri vena obturatoria juga nervus obturatorius. Seperti itu, selesai. Terima kasih.